Halo, selamat pagi. Apa kabar anak-anak semua? Nah, kali ini kita berada di tema yang keenam anak-anak. Di mana pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pelajaran bahasa Indonesia. Memahami hasil wawancara. Nah, di samping nih ya, Pak Gale sudah menyiapkan sebuah teks hasil wawancara. Nih, di sini ada pewawancara bernama Yanto, merupakan seorang pelajar SFBC kelas 12. Sementara narasumbernya bernama Pak David, profesinya sebagai karyawan tata usaha di SMK LBC. Nih, yuk kita coba pelajari, kita pahami isinya ya. Kita baca dialog ataupun hasil dari tanya jawab wawancaranya. Pertama dari Yanto, selamat siang Pak David, bolehkah saya mengganggu waktunya sebentar? Pak David menjawab, selamat siang Yanto, dipersilahkan. Ada apa Yanto? Yanto bertanya lagi, saya mendapat tugas kelas untuk melakukan wawancara tentang lamaran pekerjaan. Apakah Bapak bersedia membantu menjadi narasumber saya? Pak David menjawab, baik, Bapak bantu. Apa yang ingin kamu tanyakan? Yanto kembali bertanya, Pak David sudah berapa lama bekerja di SMK LBC? Pak David kembali menjawab, saya sudah bekerja di SMK LBC ini sekitar 6 tahun. Lalu Yanto kembali bertanya, wah, sudah lama sekali ya Pak. Bagaimana cara Bapak dulu dapat bekerja di sini? Pak David kembali menjawab ya. Ya, tentu saja dengan mengajukan surat lamaran pekerjaan. Yanto kembali bertanya, apa saja yang perlu dipersiapkan untuk mengajukan surat lamaran pekerjaan, Pak? Pak David menjawab, pertama, menulis surat lamaran pekerjaan. Kedua, menyiapkan berkas-berkas pendukung sebagai lampiran. Ketiga, amplop besar atau map untuk tempat surat dan lampiran supaya resmi dan rapi. Keempat, kirim ke kantor yang dituju dan tunggu panggilan untuk wawancara. Yanto, apa saja Bapak yang termasuk berkas lampiran? Pak David menjawab, ada fotokopi KTP, ijazah terakhir, SKCK, pas foto terbaru yang berwarna, dan persyaratan lain yang diminta oleh kantor. Yanto merespon kembali, baik Bapak, terima kasih informasinya dan kesempatannya. Selamat melanjutkan pekerjaannya. Pak David kembali, terima kasih Yanto, semoga dapat membantu. Nah, demikian tadi anak-anak, Pak Gale sudah membacakan bagaimana proses wawancara antara Yanto dengan Pak David, di mana pada wawancara di samping Yanto bertindak sebagai pewawancara, sementara Pak David sebagai narasumber. Nih, Yanto merupakan seorang pelajar SMK LBC kelas 12, sementara Pak David merupakan karyawan tata usaha di SMK LBC. Nah, tema dari wawancara ini adalah ini anak-anak. Mana ini? Nah, saya mendapatkan tugas kelas untuk melakukan wawancara tentang lamaran pekerjaan.
Jadi temanya adalah tentang lamaran pekerjaan. Di sini juga disampaikan bahwa Pak David sudah bekerja selama 6 tahun. Nah, lalu juga terdapat informasi lagi bagaimana cara Pak David bisa bekerja di SMK, yaitu dengan cara mengajukan surat lamaran pekerjaan. Nih, bagaimana cara Bapak dulu dapat bekerja di sini? Dengan mengajukan surat lamaran pekerjaan. Di sini juga terdapat informasi lagi anak-anak tentang apa saja yang harus dipersiapkan untuk mengajukan surat lamaran pekerjaan ya. Pertama, tentu saja menulis surat lamaran pekerjaan ya. Boleh ditulis atau diketik sesuai permintaan dari kantor. Yang kedua, menyiapkan berkas-berkas pendukung sebagai lampiran. Ketiga, amplop besar atau map tempat surat dan lampiran supaya resmi dan rapi. Nah, anak-anak, ketika mengajukan lamaran pekerjaan, kerapian dari surat lamaran dan berkas-berkas pendukung itu sangat diperlukan ya, supaya orang yang akan memeriksa nanti, orang dari kantor yang akan memeriksa, mengecek semua itu akan nyaman dan terkesan kita sebagai orang yang rapi. Terus mengirimkan surat dan lamaran tersebut ke kantor yang dituju dan tunggu panggilannya. Nah, cara pengiriman ini ada beberapa cara anak-anak. Bisa dikirim secara langsung menuju ke kantornya atau melalui jasa ekspedisi. Nah, jasa ekspedisi ini bermacam-macam juga. Bisa melalui kantor pos, melalui jasa ekspedisi yang lain ya. Nah, biasanya setelah kita menyerahkan ini, nanti kita akan menunggu untuk ditelepon untuk mendapatkan panggilan kesempatan untuk wawancara jika berkas kita itu lulus ya, lolos dalam tahap seleksi berkas. Oleh karena itulah gunanya berkas lamaran, baik lampiran maupun surat lamaran itu dimasukkan ke dalam amplop besar atau map supaya rapi ya. Nah, yang termasuk lampiran itu apa saja sih? Nah, ini ada berkas lampiran apa saja ya? Ada fotokopi KTP, pas foto terbaru, ijazah terakhir ya tentunya. Terus ada SKCK dan lain-lain sesuai dari permintaan kantor yang dituju. Nah, demikian tadi anak-anak penjabaran pengulasan tentang hasil wawancara tentang lamaran pekerjaan. Anak-anak pelajari ya, anak-anak pelajari lagi ya, supaya dapat memahami dari isi bacaan tersebut. Setelah ini, Pak Gal akan membagikan latihan soal melalui live worksheet. Anak-anak kerjakan dengan teliti. Oke? Terima kasih anak-anak. Dadah.